Pasti kalian gak asing dengan kalimat, kapan sih deadline-nya? Di mana sih tempatnya? Sherlock dong. Pasti kedengaran biasa aja kan? Bahkan terdengar sangat keren, kekinian, dan profesional. Tapi kalian tahu gak sih kalau bahasa seperti itu yang digunakan sehari-hari bisa membuat kita semakin jauh dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Fenomena ini disebut dengan pencampuran bahasa atau bisa disebut dengan kode mixing, yang dimana seseorang akan menggunakan dua bahasa atau lebih dari satu bicara. Banyak sekali artikel dan media sosial yang membahas dengan kode mixing ini. Biasanya hal seperti ini itu banyak ditemukan di media sosial seperti Instagram, Twitter, bahkan di WhatsApp. Bahkan artikel Badan Pengembangan dan Pembinaan juga membahas tentang tren bahasa campuran. Bahasa campuran sendiri biasanya lebih sering kita temui di daerah Jaksel atau Jakarta Selatan. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab besar untuk melestarikan dan memartabatkan bahasa Indonesia. Kita bisa tetap modern, global, dan berwawasan luas tanpa harus meninggalkan bahasa kita sendiri. Dengan adanya fenomena bahasa Jaksel ini, pasti timbul dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif yang bisa diambil yaitu bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan tentu saja dengan bahasa Inggris yang terjadi di media sosial, Twitter, dan Instagram. Kita dapat sedikit demi sedikit mempelajari bahasa Inggris, sehingga kita akan paham bahasa Inggris dan kita akan tahu banyak tentang informasi yang ada di media sosial. Lalu dampak negatif yang biasa diambil dari fenomena ini yaitu penggunaan bahasa akan semakin menjadi campur aduk dan beberapa orang yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, apalagi orang yang tidak memiliki aplikasi media sosial seperti Twitter dan Instagram. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam berpikir, menulis, dan berkomunikasi. Gunakan bahasa asing hanya bila perlu dan selalu cari padanan kata dalam bahasa kita terlebih dahulu. Dan perlu diingat juga bahwa video kampanye ini bukan berarti kita menolak bahasa asing. Bahasa asing perlu dipelajari untuk membuka wawasan, berkompetisi global, dan memperkaya ilmu pengetahuan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah kebijaksanaan dalam penggunaannya. Gunakan bahasa asing jika memang diperlukan, tetapi utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama komunikasi, tulisan, dan karya ilmiah. Kita bisa tetap modern tanpa kehilangan jati diri kita. Lalu, solusi apa sih yang bisa kita terapkan di fenomena ini? Yang pertama, biasakan mencari pandaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, gunakan bahasa Indonesia dalam tulisan akademik. Yang ketiga, ada gunakan bahasa Indonesia di media sosial tanpa rasa minder. Lalu, jadilah contoh penutur muda yang bangga dengan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia ialah rumah dari pikiran kita, cermin dari kita berpikir, dan jembatan yang menyatukan bangsa. Jangan biarkan bahasa ini terpinggirkan, hanya karena tren dan gaya hidup global. Mari kita berbahasa dengan bangga, bukan hanya sekedar bergaya. Gunakan bahasa Indonesia ini dengan cinta dan bahasa asing dengan bijak. Di era globalisasi ini, identitas adalah kekuatan dan bahasa adalah jati diri itu. Bangga berbahasa Indonesia, bijak berbahasa asing. Sekian kampanye saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Mutiara Nurkamari dari kelas pendidikan akuntansi 2024A dengan NIM 24080304143. Di sini saya akan membuat video perbaikan tentang kampanye saya yang sudah diputar di awal tadi.
Itu tadi ialah cuplikan video awal pembukaan kampanye saya, yang dimana tidak ada hubungan isi dari kampanye saya yang seharusnya diganti dengan video setelah ini. Kacau bro, hektik banget ini kantor kita. Overwork tiap hari, underpaid tiap akhir bulan. Abusive banget terhadap work-life balance dan rutinitas kita. Kita pagi meeting, siang huddle, sore reporting. Kalau ada yang kurang, pasti kita harus sprint deadline saat itu juga. Late at night lah regular final-finalnya daily work gue tuh. Under pressure banget gue begini. Kayaknya demi mental health, gue tuh next month udah harus mulai WFB gitu, work from Bali. Itu self healing lah. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Yang dimana seharusnya memakai kata-kata, pernah tidak kalian mendengar perkataan, atau apakah kalian tidak asing dengan kalimat untuk video perbaikan yang terakhir ialah untuk penutupan. Itu tidak boleh digunakan karena menggunakan bahasa Inggris. Seharusnya yang digunakan yaitu terima kasih sudah menonton video saya. Kampanye ini menyampaikan pesan yang sederhana namun penuh makna, yang dimana mengajak masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lalu tetap menjaga kesopanan dalam berkomunikasi. Setelah pelaksanaan kampanye melalui media sosial, muncul berbagai tanggapan positif dari publik. Hal ini tampak dari kolom unggahan video kampanye, yang dimana sebagian besar audiens menunjukkan dukungan serta kepahaman terhadap pesan yang disampaikan. Komentar seperti setuju banget kak, keren, hingga kita perlu melestarikan bahasa kita. Menjadi bukti bahwa pesan kampanye diterima dengan baik. Respon tersebut memperlihatkan bagaimana kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menjaga tutur bahasa di dunia digital. Dari kegiatan ini terlihat adanya perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa di media sosial dan di kehidupan sehari-hari. Semakin banyak pengguna yang memahami setiap kata yang ditulis maupun diucapkan memiliki pengaruh bagi orang lain. Bahasa yang santun dan positif bukan hanya mencerminkan etika, tetapi juga menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia yang menghargai kesopanan. Selain itu, kampanye ini turut membawa dampak positif terhadap pembentukan bahasa Indonesia di digital masyarakat dan di lingkungan masyarakat. Kini masyarakat harus lebih memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan mereka semakin menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan di ruang maya. Sekian video perbaikan kampanye saya sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.